topiknya agak berat. Judul yang saya kasih adalah Living in the Spirit. Wow, hidup dalam roh. Ini bukan khotbah yang ini lebih pada dasar kekristenan kita, saya rasa. Saya bakal ngomong secara teologis tentang apa itu artinya hidup di dalam roh. Kita udah belajar kemarin dalam seminar, kalau kita anak-anak Tuhan, sebenarnya kita, santo itu sesungguhnya bukan santo yang kamu lihat sekarang. Tinggi, tampan, kekar. Sesungguhnya saya adalah roh. Ada amin? Santo yang sesungguhnya adalah roh. Santo yang kamu lihat secara fisikal akan sirna pada akhirnya. Nanti tua nanti. Amin. Yang akan tinggal adalah roh. Tapi roh ini yang tidak kelihatan di dalam ini roh ini memiliki jiwa, diselimuti oleh jiwa. Tapi tinggal di dalam tubuh fisik, tubuh fana ini, rumah sementara ini, kata Paulus. Jadi kamu adalah roh, memiliki jiwa, dan tinggal di dalam tubuh. Saat kamu berkomunikasi dengan Tuhan, terkonek dengan Tuhan, hal pertama yang terkoneksi adalah roh kamu. Amin. Amin. Oke, kita bakal ngomong lebih jauh. Saya kasih fondasi dulu. Yang kedua, kita buka satu ayat dulu. Ini bantuin saya. Ayat pertama itu ada di Efesus 2 ayat 6. Saya pakai terjemahan ini karena terjemahan bahasa Indonesianya menurut saya mungkin kamu ada yang nanya, Kosanto kenapa sih Kosanto kalau khotbah banyak pakai terjemahan lain ya? Kenapa nggak pakai yang di Alkitab aja? Begini, Alkitab ini, bahasa Indonesia ini, terjemahan baru ini diterjemahkan tempo dulu. Ya, pertama kali Alkitab diterjemahkan dalam bahasa Inggris itu Alkitabnya namanya King James Version. Dan dari bahasa Inggris King James Version itu diterjemahkan menjadi Alkitab ini. Tapi di negara penerjemah itu di Eropa, di negara barat, Alkitab sudah ditranslate berkali-kali untuk mencari kata yang paling mendekati bahasa aslinya. Paham nggak? Karena dia growing terus. Itu kenapa kenapa Alkitab itu terus banyak translation yang terus berkembang ya. Karena diambil kata dasar, karena bahasa Ibrani itu tidak sesederhana itu ternyata untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Ya, kalau Indonesia ini kesekian lah kita orang-orang Asia ini. Ya, orang Indonesia kalau disuruh terjemahin dari bahasa Ibrani, pening kepalanya. Sambil makan gorengan, aduh bingung juga. Bahasa Ibrani, itu kerjaan orang-orang Western ya, bule-bule biasanya. Jadi saya kasih pandangan di mana ada terjemahan lain yang menurut saya lebih bulat statementnya. Oke, kita buka dulu di Efesus ya. Jauh banget Efesus yang di Indonesia dan di itu, di mana? Bisa ditayangin nggak kalau yang di Indonesia ya, coba? Karena saya bisa baca di Alkitab saya, tapi saya pengen kamu lihat jelas ya perbedaannya. Oke. Baru mau ngomong. Itu Inggris ya, sorry. Efesus 2 ayat 6. Karena ini posisi yang penting sebelum mengerti bagaimana seseorang orang Kristen hidup di dalam roh. Apa itu artinya? Ini fondasi penting secara posisi kamu ada di mana semenjak kamu lahir baru, semenjak kamu kenal Kristus, semenjak Yesus masuk dalam hati kamu jadi orang percaya, kamu dilahirkan baru, posisi kamu itu seperti apa? Kamu mesti ngerti posisinya. Oke, kita mulai dari sini. Dan di dalam Kristus, Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Banyak orang pikir baca ayat ini langsung gini, oh Yesus sudah bangkitin kita, nanti kita suatu kali, kita udah punya tempat nanti di surga. Mikirnya gitu mas, mostly kebanyakan orang. Ya, nanti kita akan apa? Dia pasti memberikan tempat bersama-sama dengan Dia nanti di sorga. Suatu hari kelak kita ke sorga. Sebenarnya meaningnya bukan itu. Kita buka di yang di PowerPoint yang saya kasih. Oke.
Coba ini dalam banget. Tarik napas dulu, mau ngajarin ini. For he raised us. Dia membangkitkan kita from the dead along with Christ. Dia membangkitkan kita dari kematian bersama Kristus. Dan and seated us. Seated itu telah didudukkan. Dia and seated ada ed-nya ya. Kalau bahasa Inggris itu ed itu telah, sudah ya. And seated us with him. Dia telah membangkitkan kita dan telah mendudukkan kita with him, bersama dia in the, di mana? Heavenly realms, alam surgawi. Because we are united. Karena kita menyatu dengan Yesus Kristus. Ini ngeri banget. Tadi ayatnya yang kamu baca di Indonesia seolah-olah sorga itu nanti. Tapi di sini dibilang no, sorga bukan nanti. Sorga di sini sekarang. Roh kamu, tanpa kamu ngerti posisi kamu secara roh yang saya bilang tadi, semenjak kamu lahir baru, roh kamu telah dibangkitkan. Kenapa telah dibangkitkan? Karena sebelumnya switch off. Rohnya, lagi orang belum kenal Yesus, spiritnya switch off. Tahu nggak switch off? Lampu padam. Paham? Lagi Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dibilang apa? Hey, kamu makan buah itu, kamu mati. Tapi mati nggak secara fisik Adam dan Hawa? No. Yang mati apanya? Spiritnya switch off. Oke. Setelah kenal Yesus, spiritnya dibangkitkan, switch on. Ping. Lagi spiritnya mati, nggak bisa connect dengan Allah. Semenjak kenal Yesus, darah Yesus turun, boom, switch on. Ting. Spirit kita bisa connect lagi. Connect dengan apa, Santo? Dengan ini, heavenly realms, alam surgawi. Nanti kalau kita pelajarin lagi, ada 3 alam dalam yang kita hidupi. Ada alam yang kelihatan, alam roh, tempat setan dan iblis berperang. Alam ketiga adalah alam surgawi, tempat di mana Allah ada. So secara roh, kamu telah didudukan. Sulit saya khotbahin ini karena ini spirit sifatnya. Kamu secara roh telah didudukan bersama-sama dengan Kristus di alam kemuliaan. Kamu bayangin ini, di alam surgawi ada kamu di situ. Sedang didudukan bersama-sama dengan Kristus. Bahkan bukan cuma duduk doang bareng sama dia, dibilang we are united. Kita telah menyatu. Walaupun Manchester United kalah terus, tapi kita tetap united. Kita tetap united with Christ. Kita tuh menyatu dengan Allah. 2 statement ini sangat penting buat orang Kristen. Artinya secara posisi, kamu tahu secara roh, kamu di mana? Roh kamu punya akses yang begitu dekat dengan Allah. Bahkan dibilang roh kamu menyatu dengan Allah, dengan Allah sendiri. Kamu menyatu. Tapi problemnya, Kosanto, kenapa kalau dibilang kita sehebat ini in real life, dalam kehidupan nyata kok banyak orang Kristen yang ngaco ya? Seharusnya kalau secara roh orang-orang ini realita ya. Secara realita, ini bukan ini ya, bukan hayalan-hayalan. Ini realita. Secara realita, roh kamu lagi duduk bersama dengan Kristus sekarang. Itu sebabnya kamu punya akses mendengar apapun yang dia katakan. Tahu isi hatinya, karena kamu menyatu. Sesederhana itu. Begitu dekat kita secara spirit dengan Allah. Ini realita. Kamu bisa terima nggak realita ini? Makanya kalau ada orang bilang gini, sekarang lu kok jauh sih dari Tuhan? Sebenarnya itu nggak kita biar. Karena jauh atau dekat bukan tentang kegiatan, tapi tentang posisi. Dan posisi itu nggak bisa kamu tentukan oleh kamu sendiri. Posisi itu ditentukan oleh Allah sendiri. Wah, agak berat nih ngomong ini teologi soalnya. Ya, yang belum makan agak puyeng dengan ini. Tapi saya mau kamu ngerti secara posisi kamu sekarang. Nah, kalau kamu dalami ini, saya orang yang menyatu dengan Kristus ya secara roh.
kok hidup gue ngaco ya? Kayaknya nggak sesuai ya dengan apa yang kita bilang. Gue ini orang yang didudukan secara roh bersama Kristus. Artinya didudukan bersama Kristus itu artinya apa sih, John? Ngerti nggak kamu? Yesus duduk di mana? Ya di surga. Dia duduk di mana di surga? Sisi kanan. Hah? Sisi kanan apa? Ya di sebelah kanan. Tapi di mana? Kursi. Yesus duduk di tahtanya. Oke. Tahta itu lambang dari apa? Tahta itu lambang dari otoritas. Tahta itu lambang dari pemerintahan. So, kalau kamu duduk bersama dengan Kristus di tahtanya, artinya otoritas yang dia miliki, pemerintahan yang dia miliki juga milik kamu. Kamu bisa beroperasi dengan cara yang sama seperti dia beroperasi. Makanya dia bilang, apa yang kamu lepas di bumi terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi terikat di sorga. Ini sulit dimengerti. Spirit ini. Kamu mesti tangkap ini pakai iman, nggak bisa pakai logik. Ngeri nggak sih? Hah? Walaupun ya kita gini. Hei, posisi kita secara posisi udah menang kemana-mana. Paham nggak? Udah menang kemana-mana. Makanya penting orang-orang yang mau belajar hidup dalam roh mesti ngerti dulu posisinya. Karena kalau salah posisi nggak bakal bisa. Setuju nggak? Nggak bakal bisa jalan. Kalau posisinya aja nggak tahu di mana. Pernah nggak sih lihat orang lomba lari? Kan ada posisi startnya tuh. Yung tiba-tiba mau ikut. Orang-orang pada ngambil start di mana? Oh, pada berderet. Udah ngambil duluan, ujung nyucuran. Startnya salah, bisa menang nggak Yung? Boro-boro menang di kualifikasi dulu. Kalau secara roh kita nggak tahu posisi kita saat ini di mana startnya, akan sulit hidupinnya, akan sulit jalannya, paham nggak? Makanya kita mesti ngerti dulu. Wah, gila gue secara roh ya. Jujur ya, kalau ngomongin ini, kalau kamu tahu posisi kayak gini, iman kamu aktif nggak? Ya. Harusnya orang yang duduk sebelah kanan Allah, hidup dalam otoritas dan pemerintahan, kayaknya nggak masuk akal juga ya kalau bokeh. Udah sih? Masuk akal nggak? Nggak, saya jelasin aja. Masuk akal nggak kalau orang duduk bersama-sama dengan Allah di tahtanya, hidupnya bokeh? Lu mau nelpon nggak ada duit? Hah? Masuk akal nggak? Nggak dong. Nggak dong. Hah? Kalau orang yang duduk dengan Allah di tahtanya, ya kan? Kebingungan nyari jodoh. Ya udahlah, karena nggak ada. Ya, yang seberang-seberang juga jadilah. Yang penting ada. Mungkin nggak sih orang yang duduk dalam pemerintahan Allah mikir demikian? Hah? Ada yang salah. Makanya Yesus bilang gini, jadilah kehendakmu di bumi. Di bumi seperti, artinya apa sih di bumi seperti di sorga? Banyak kita doa-doa kagak ngerti. Apa yang terjadi di alam ini surgawi juga nyata di sini. Kalau kamu memerintah di alam surgawi, harusnya kamu memerintah di alam. Kalau kamu begitu hebat di alam surgawi, harusnya kamu juga begitu hebat di alam. Itu maksud Yesus. Di bumi seperti di sorga adalah harusnya realita itu di alam surgawi, di mana kamu duduk di tahta Allah, di mana kamu menyatu dengan Allah. Harusnya realita itu juga sama di sini. Harusnya. Wow. Ada amin? Amin. Makanya saya nggak pernah menyerang orang-orang yang anxiety, karena saya pernah anxiety juga. Tapi anxiety itu akarnya apa? Banyak orang banyak masalah toh, banyak pikiran. Masalah anxiety. Kamu tahu anxiety kan? Apa bahasa Indonesia anxiety?
Apa sih ini? Ya gitu-gitu. Akarnya adalah kehilangan identitas. Kamu nggak tahu siapa kamu. Kamu nggak tahu posisi kamu sebenarnya seperti apa sih. Kalau kamu tahu kamu bertahta dengan Kristus, kamu nggak akan buang-buang waktu begadangan overthinking. Kayak mana ya? Besok kayak mana? Nggak sesuai sama sini. Di bumi nggak kayak di sini. Paham nggak? Oke, kita masuk ya. Ini baru mulai santai. Wah, baru mulai aja mau setengah 8, bos. Kencang lagi. Oke, kita buka slide berikutnya. Tapi problemnya secara roh sih memang ya udah dahsyat banget. Tapi kok ngapa ya? Di alam nyatanya nggak sehebat yang dikatakan ya. Ini masalahnya, bos. Kan saya bilang ada roh, ada jiwa, dan tubuh. Rohnya mau udah bener. Kamu duduk di sebelah tata Allah, bukan ditentukan oleh kamu, ditentukan oleh Allah. Kamu nggak bisa buat-buat ini rohnya. Tapi jiwa dan tubuh bukan ditentukan oleh Allah. Tanggung jawab kamu. Coba baca ini. Masalahnya adalah ini. Keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Satu-satunya kendala kenapa realitas sebelumnya nggak tergenapi di hidup kita karena daging. Daging itu apa? Emosi dan tubuh kita. Kita hidup, jiwa kita itu dipenuhi dengan berbagai cerita, budaya. Jiwa kita, cara kita berpikir, emosional kita ditentukan dari hal-hal yang pernah terjadi, trauma segala macam ya. Bener gak sih? Itu masalahnya. Akhirnya lagi roh kita bilang masa depan kita penuh harapan. Itu yang roh kita bilang. Karena roh kita duduk di sana, di sebelah Allah. Tapi jiwa kita mikir apa? Boro-boro. Masa depan gua penuh harapan. Otak mulai mikir. Tuh lihat tuh, emak gua aja begitu. Bener gak? Keluarga gua aja begitu. Kerjaan gua aja gitu-gitu aja. Realita rohnya nggak termanifestasi di alam nyata karena jiwa kita dan daging kita berseberangan dengan realita alam surgawi. Karena itu nggak mungkin memang baginya. Dia nggak pernah takluk dengan realita Allah. Dia selalu fokus kepada realita yang di sini. Oke, lanjut. Lanjut. Nah, ini dia. Di sini. Oke. Coba ini. Sebab di dalam batinku secara roh aku tuh suka akan hukum-hukum Allah. Coba kamu rasain, kamu yang udah lahir baru dalam Tuhan, sebenarnya kamu cinta nggak sih dengan Yesus? Secara roh cinta banget. Batin aku, aduh, kamu cinta Yesus nggak? Semua orang Kristen ditanya cinta Yesus nggak? Cinta. Karena memang secara roh menyatu dengan Allah, nggak mungkin nggak cinta. Batinku suka akan hukum Allah, tapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain ya, yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota tubuhku. Daging dan jiwa kita nggak setuju dengan itu. Roh kamu suka ke ibadah, roh kamu suka hadirat Allah. Oke? Tapi pikiran kamu, jiwa kamu, tubuh kamu nggak setuju. Nggak bisa. Karena kamu tadi roh, jiwa, tubuh. Jadi ada pergolakan di dalam diri kamu sendiri. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budi itu. Ada pergolakan di sini, pertempuran di dalam diri kita sendiri. Roh kita suka akan Allah,
pikiran, jiwa kita, tubuh kita nggak suka. Paham nggak? Makanya orang Kristen seumur hidupnya bertarung dengan ini. Ini pertarungan seumur hidup. Wah, serem ya. Makanya realitanya nggak terjadi karena daging kita nggak setuju dengan apa yang Allah katakan tentang kita. Daging kita nggak setuju dengan hukum-hukum Allah. Makanya kalau kamu doa, tubuh kamu tiba-tiba kalau kamu doa tiba-tiba kamu doa tiba-tiba kamu kebelet, gue bingung tiap doa kok gue ngantuk ya. Padahal gue tadi seger. Pas gue mulai bahasa roh, hurra bakata. Ada yang nggak setuju. Tadinya gue nggak mikirin tuh ya. Kenapa pipa gue bocor? Pas gue mulai doa, pipa gue nih kok bocor? Apa yang nyebabin bocor? Mulai mikir, mungkin ini, mungkin itu. Padahal dari awal terus banget, aku mau doa. Nah, kamu alamin ini nggak? Ini realita loh. Oke, saya mau baca Alkitab. Roh kamu suka hukum Allah. Aku mau duduk baca Alkitab. Baca. Pikiran ayat. Ngantuk. Oh, kenapa ya gue baca Alkitab ngantuk? Hei, tubuh kamu, pikiran kamu, jiwa kamu nggak pernah bersinergi. Itu kenapa realita yang begitu dahsyat di awal, posisi yang begitu dahsyat di awal, kamu duduk dalam pemerintahan Kristus nggak digenapi, karena yang menguasai hidup kita, emosi dan tubuh kita. Kita kalau nonton drakor kan melek ya. Saya lagi nonton drakor The Wars of Evil. Kamu tahu nggak bener? Saya cukup lama menantikan film gangster karena saya suka film gangster. Udah lama nggak ada film gangster yang saya suka. Tiba-tiba muncul The Wars of Evil. Saya nonton, wah, ayo. Sana yo. Kalau nonton Wars of Evil ya, mata saya melek loh. Wah, mantep banget si Sung Ho. Bener nggak sih? Oh bener. Kapan baca Alkitab? Ada pergolakan, pertempuran di dalam sini. Itu yang ngebuat realita di ayat pertama yang kita baca tidak terjadi. Oke, sekarang apa solusinya, brother? Bener gak sih? Oke, kita buka Yakobus 4 ayat 8. Berat ini. Ini realita di mana Paulus aja ngalamin. Karena itu yang dia nulis. Termasuk Paulus aja pusing dia. Kalau Paulus saya pusing, apalagi kamu. Bener nggak John? Kalau kamu saya mau hidup suci terus, kok santo, tidak perlu ada perlawanan. Aduh, berat ya. Gak apa-apa. Ya buka berikutnya. Tunggu, Roma 8, baca di Markus 14 ayat 38 ya, berikutnya, bener gak? Coba saya buka dulu, sebentar. Kok catatan saya acak-acakan ya, tulisannya nggak terlalu bagus ya, jadi dulu. Oke, yang spirit vs flesh. Spirit vs flesh. Terus ayat berikutnya. Nah, roh melawan daging. Pertempuran batin di dalam kamu itu. Siapa yang menang? Oh cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Oh nyanyi mah gampang John. Gampang ya. Nah ini nih. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam
Apa? Percobaan. Roh memang penurut. Dalam terjemahan lainnya dibilang eager. Eager itu apa? Ngotot. Ya, roh itu ngotot. Tapi daging cemen. Roh kamu itu kalau dengar tentang Yesus, dengar tentang kebangunan rohani, dengar tentang penginjilan, dengar tentang doa, dengar tentang firman Allah, roh kamu langsung gemes, eager, greget. Tapi daging kamu, lo males lah, turu wae, neng omah, mendingan nonton TikTok santai lah. Bener nggak? Suara siapa yang kita dengar? Suara roh atau suara jiwa kita? Alkitab tulis jangan percaya kepada hatimu. Hatimu itu adalah jiwamu maksudnya. Pikiran kamu menyiasati kamu. Ada amin? Ini pertempuran, ini realita. Problemnya bagaimana kita bisa menang dalam ini? Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, Yakobus 4 ayat 8. Kalau kamu renungin ini agak bingung ini. Sebenarnya bertolak belakang dengan ayat pertama yang saya bilang. Yakobus 4 ayat yang ke-8. Di PowerPoint ada. Coba cepat. Di PowerPoint nggak ada ya? Oke. Oh nggak ada ya? Nah ini. Kan tadi dibilang roh kita sudah menyatu dengan Allah, sudah dekat dengan Allah, sudah duduk di tahta Allah ya. Tapi kok masih ada perintah ini? Kan kita secara posisi dibilang sudah dekat. Tapi masih ada perintah di mana kita disuruh maksudnya apa? Saya butuh 3 orang. Yosa, Jeko, Vio. Saya mau gambarkan ini. Hari ini pengajaran, ini sesi ngajar saya. Sini, bos. Bos. Biar mantap. Stuntman. Vio jadi Allah, Vio di ujung. Allah Bapak ini. Wow. Kasih mangkuk, duduk di tata. Wah, Allah Bapak. Ya. Ini roh. Ini Jeko, secara roh. Ini Jeko juga, tapi secara daging. Ya, ini apa? Jiwa dan tubuh. Ini roh. Itu Allah. Wow, Allah. Kakak bercanda nama. Meski deh. Sensor. Bercanda ya guys. Roh sudah duduk bersama-sama dengan Allah. Panggung. Ini secara rohnya ya. Rohnya udah di sini. Udah dekat. Menyatu, coba rangkulan dulu. Coba lihat-lihatan. Kesah. Jangan cium kening. Ya. Rohnya udah nempel, menyatu, duduk dekat. Tapi kok kenapa masih ada perintah mendekatlah? Apa berikutnya yang mesti mendekat? Mendekatlah kepada Allah. Rohnya Jeko harus memerintahkan Rohnya Jeko harus memerintahkan tubuh dan jiwanya. Hey you, come closer. Betul ya? Can you come closer? Wow. Dan akhirnya ini ikut. Dia kalau duduk lagi situ. Tubuh dan jiwanya dipaksa untuk ikut. Sini, begini. Akhirnya Pantas disuruh duduk. Akhirnya realita kedekatan Allah itu, realita pemerintahan dan otoritas dan keintiman itu menjadi utuh. Terjadi bukan hanya di alam surgawi tapi di alam jasmani. Silakan dulu, bukan dulu.
Ayat ini itu ngomong tentang itu. Mendekatlah kepada Allah, kamu harus seret tubuh kamu dan jiwa kamu yang gak mau nurut sama kehendak Allah. Kamu gak mau doa, gak mau apa, maunya main, maunya apa, tutup. Hah? Kamu harus perintahkan tubuh dan jiwa kamu. Sit. Daud bilang apa? Pujilah Allah hai jiwaku. Karena jiwanya menggerutu terus. Komplain terus jiwanya. Tuhan kok ngene, ngene ngono. Terus Daud sadar, aduh, ngaco nih. Jiwa. Puji dah. Puji aja lah. Dia mesti paksa. Dia mesti seret jiwanya untuk ikutin rohnya. Paham gak? Akhirnya peristiwa itu lagi kita paksa daging tubuh kita mendekat kepada Allah. Keintiman itu Allah mendekat kepada menyatu. Akhirnya kita jadi makhluk di bumi seperti di surga. Realitas surga terjadi di bumi. Wow. Oke, lanjut ya berikutnya. Siapa yang dapat sesuatu dari sejauh ini saya jelaskan, saya lumayan ngotot jelasin ini. Agak capek juga. Berikutnya, ini ilustrasi lagi, Roma 12 ayat 1. Apa yang harus kamu lakukan dengan daging kamu, dengan jiwa dan tubuh kamu, apa harus kamu lakukan? Dia bilang begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, for the grace of God, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kamu harus persembahkan daging kamu ke hadirat Allah. Ada amin? Ada amin? Siapa yang ngerasa kalau ke ibadah itu perlu bertempur dulu dengan pikirannya sendiri? Datang nggak ya? Mas ah? Gitu kan? Doa nggak ya? Malas ah? Komsel nggak ya? Malas ah? Oke. Pastikan kamu selalu dengar suara roh kamu, bukan suara pikiran dan kedagingan kamu. Kalau enggak, kamu nggak akan pernah ngalamin realitas surgawi dalam hidup kamu. Itu sebabnya orang Kristen nggak melihat hal-hal yang luar biasa, nggak punya kesaksian hebat, nggak punya kenyataan Allah bekerja dalam hidupnya secara real, karena daging dan jiwanya menang terus. Jadi jangan nyalain Tuhan, Tuhan kok ini kok nggak terjadi ya? Kok aku ngarepin ini gini kok nggak terjadi ya? Loh, gimana mau terjadi? Daging kamu menang terus. Ada amin? Kan jangan buru-buru nyalain Tuhan, John. Dikit-dikit nyalain Tuhan. Kenapa Tuhan gak jawab doaku? Kenapa gak ini? Kenapa gak itu? Wah, santai. Ya kan? Karena kita gak ngerti. Amin. Nah, pertanyaannya, saya mau buat situasi di mana Jeko sendiri sama Yosa tadi. Yosa. Ya, Yosa sama Jeko badannya mirip-mirip lah ya. Coba tarik-tarikan, menang siapa? Kalau tarik-tarikan, ada fight di sini. Coba tarik. Tarik kok. Ada fight di sini. Oke, coba. Ya. Sekarang Jeko diganti. Ya. Diganti sama Topper. Sini, Mas. Tadi Jeko roh, ini apa? Coba Jeko diganti switch. Tiba-tiba Jeko ngejibak. Berubah jadi badan segini. Sini. Ini Jeko juga. Beda versi aja. Versi Jeko lebih besar. Oke, tarik-tarikan sekarang. Kira-kira menang siapa? Wah. Menang siapa? Menang ini dong, yang lebih strong. Bener nggak? Ya oke, tepuk tangan lagi buat Tuhan. Harusnya pertempuran antara roh dan jiwa itu begitu mudah dimenangkan.
Kalau rohnya strong, kalau rohnya grow, kalau rohnya lebih besar dari jiwanya, rohnya lebih besar dari dagingnya, harusnya pertempuran ini begitu mudah kita menangkan. Hidup kudus begitu mudah kita menangkan. Taat sama Tuhan begitu mudah kita menangkan. Hidup dalam rencana Tuhan begitu mudah kita menangkan. Harusnya, kalau situasinya kayak tadi. Tapi selama ini, coba lagi, masa sini. Bisa. Sekarang sini, Fer. Bisa jangan marah, Sa. Registrasi aja, kan? Ya. Coba tekan. Coba tarik-tarikan mana siapa? Sorry, silakan duduk, Fer. Duduk lagi. Kalau roh kamu lemah, roh kamu nggak bertumbuh, roh kamu kecil, ya umur jiwa kamu nih udah puluhan tahun melihat pahit manisnya kehidupan, melihat bagaimana dunia beroperasi dengan kejahatannya, cara-cara dunia, triki-triki, banyak taktik. Taktik ini, taktik ono, bukan cara-cara Allah, cara-cara dunia, segala jiwa kamu, daging kamu itu, roh kamu kecil, ujung-ujungnya apa? Menang mana? Menang Yosa mulu. Feren kalah terus. Makanya daripada fokus menang lawan dosa, lebih baik kamu fokus bertumbuh secara roh. Karena kalau kamu bertumbuh secara roh, dengan otomatis kita bisa menang. Orang Kristen fokus berhenti berdosa, capek kamu berhenti berdosa. Fokusnya ganti, fokus bertumbuh. Fokus roh kamu bertumbuh grow. Kalau kamu fokus berhenti berdosa, agak Kristenan nggak ada beda dengan agama lain. Semua soal peraturan boleh atau enggak. Tapi bukan kehidupan. Tapi kalau rohani kamu grow, manusia roh kamu itu naturally, secara natural pasti kamu lebih ngikutin kehendak Allah. Natural aja, nggak perlu ribet-ribet, natural. Makanya kekristenan selalu bicara perubahan dari dalam keluar. Yang berubah dalamnya dulu, rohnya dulu, baru yang lain ikut. Jiwanya, tubuhnya ngikut. Paham nggak? Nggak ngerti ya? Saya berdoa kamu ngerti. Kalau nggak ngerti khotbah lagi saya. Problemnya bagaimana roh kamu bisa grow? Aduh, waktu ini ya. Sama ini bahan-bahan seminar. Oke. Ya buka Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Orang fokus berhenti ngerokok, capek lo berhenti ngerokok, coba aja lo 2 minggu lagi ngerokok lagi. Fokusnya jangan berhenti ngerokok, jangan. Grow in the spirit, berdoa, cari wajah Allah, baca firman, grow. Nanti rokok kayak gak ada artinya. Hah? Bener gak? Apalagi sebutlah dosa-dosa yang paling indah yang kamu cinta itu. Detik kamu bertumbuh, semua itu kayak gak ada arti. Bahkan jujur, apalagi kamu bertumbuh dalam kedewasaan rohani tertentu, duit, ya, gak ada arti. Nggak, saya ngomong ini loh. Dalam kedewasaan rohani tertentu, duit yang diribut-ributin sama dunia ini, bahkan keluarga bunuh-bunuhan, ya, nggak ada arti. Wow, nggak berat ini. Kalau orang di level itu hidupnya nggak ada kekhawatiran lagi, santuy. Jangan khawatir, ya nggak bisa kalau rohnya nggak grow. Pasti khawatir lah, gimana? Rohnya kecil, jiwa mulu yang menguasai, emosi, ketakutan, anxiety, ya kan? Mau dilawan-lawan nggak khawatir, jangan khawatir. Gimana ya? Nggak bisa. Karena jangan khawatir itu sifatnya spiritual. Oh, rahasia. Pakai bahasa orang biar tambah rohani. Nggak canda. Ya, itu baca ini.
Mazmur 1 ayat 2 sampai 3. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan apa? Oh, sorry. Aduh, saya salah. I forget. Saya sorry banget. Ada something yang saya miss. 1 Yohanes 3 ayat 9. Saya mesti buat kamu ngerti ini dulu. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ada nggak situ? Oh iya, ada. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oh, Tuhan Yesus, maafkan saya. 1 Yohanes 3 ayat 9. Oke. Ini saya lupa. Kasih poin ini penting banget. Dibilang setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Roh ya sifatnya. Rohnya sih udah nggak berdosa. Tapi yang lain masih. Ya. Karena kenapa? Rohnya suci. Lagi kamu kenal Tuhan Yesus, roh kamu suci seutuhnya, completely holy. Tapi saya sebab masih apa? Benih. Makanya tadi saya bilang kalau roh kamu baru kenal Tuhan Yesus masih benih, masih seiprit. Ya. Benih lain tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berdosa karena ia lahir dari Allah. Lagi kamu terima Yesus sebagai Tuhan, masuk Yesus di hati kamu, roh itu lahir, switch on, tapi masih benih. Oke. Baru ke Mazmur 1. Karena mesti ngerti dulu. Saya lupa ayat tadi, saya udah kasih ilustrasi, saya lupa kasih ayat. Karena ilustrasi tanpa ayat bisa sesat juga. Ya, jadi kamu kenal Tuhan Yesus, roh kamu itu masih mungil. Kayak pempel ya, kayak apa? Konde. Nah, roh yang kecil ini, ya, roh manusia roh yang kecil ini, yang mungil ini, dibilang begini, yang kesukaannya lagi mulai suka sama Taurat Tuhan, baca Alkitab, ya, dia merenungkan Taurat Tuhan, merenungkan Firman Tuhan siang dan malam. Dia tiba-tiba lagi kamu baca Alkitab di rumah, doa, tiba-tiba dia jadi apa? Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pelan-pelan roh yang mungil itu mulai grow, ya, mulai gede. Amin. Kalau ilustrasi lain dikatakan di 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus ayat 2 di sini. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan apa? Air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Bayi butuh makan. Jadi roh kamu harus grow. Ya, roh kamu harus grow. Kalau nggak grow, pertempuran ini sampai akhir hayat nggak akan pernah menang. Makanya kalau orang meninggal tuh ada yang ngomong gini, apa sih Ut? Kalau kata-kata orang meninggal itu perjuangan iman dia apa sih? Yang setelah selesai itu? Aku telah mengakhiri pertandingan. Apa? Aku telah mengakhiri pertandingan. Ya, aku telah mengakhiri pertandingan Baik. dengan baik ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sebenarnya statement itu nggak buat semua orang. Ya, banyak yang nggak menang-menang juga dalam pertandingan ini sampai dia mati. Benar nggak? Sampai dia mati banyak juga yang rohnya nggak dewasa juga, masih segede onde juga. Umur sih makin tua, ke gereja sih iya rajin loh sampai tua, tapi nggak ngejamin kalau spiritual man-nya grow. Oke. Saya bakal kasih tahu gimana caranya dengan cepat ya, karena saya punya waktu 10 menit lagi. Bagaimana menumbuhkan manusia roh kamu dengan cepat. Dengan cepat. Minum susu ya. Rohnya langsung pedok. Oke, kita masuk ke Mazmur 92 ayat 14. Tadi kalau kita udah baca ya, baca firman itu salah satu faktor makan. Lagi kamu baca firman, roh kamu makan, kamu grow. Yang kedua itu ini, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas
di pelataran Allah kita. Bertunas itu artinya apa? Keluar cabang. Artinya dia mulai grow. Ya. Orang Kristen mesti tertanam dalam gereja lokal. Kalau kamu mau rohani kamu grow, kamu mesti pilih gereja di mana yang kamu rasa kasih kamu makanan rohani. Karena banyak orang sekarang generasi ini, ya, kita tuh seneng, apalagi di Jakarta tuh sedih sih. Orang itu hari ini bisa ke GPCC, besok ke mana muter-muter. Ya, mereka nggak pilih, mereka tertanam di rumah Tuhan yang mana. Karena ribet kalau tertanam, mereka pikir, aduh, kalau tertanam mah ribet lah, mesti kenal sini, pas santok rumah gua lagi, ribet ya. Kalau itu kan nggak, datang sini invisible, tidak terlihat, datang. Bisa kemana lagi? Nah, kamu nggak bisa kayak gitu. Kalau kamu mau spiritual man, kamu grow, kuat, strong, you must be planted in somewhere. Kamu mesti pilih itu, kamu mesti doa, Tuhan, tempat di mana roh aku makan supaya aku grow, aku harus tertanam di situ. Kalau nggak bisa, John, nggak bisa. Karena bukan saya yang ngomong, Alkitab yang ngomong. Kamu harus tertanam di bait Tuhan. Dan di bait Tuhan yang kamu doakan dan kamu pilih itu, kamu berproses gitu. Tiba-tiba Rudy panggil kamu, Vio tolong rambut kamu lah, nggak usah kayak orang Korea lah. Sih. Tiba-tiba kerohanian kamu yang nyaman-nyaman diusik. Berdoa weh, lu ini gak pernah doa. Bola aja lu. Nah, tapi hal-hal yang kayak gitu buat kita grow. Kalau mau hilang-hilangan, nggak tertanam ya nggak bisa grow bro. Ya karena nggak ada yang negor, nggak ada ngingetin ya, lu ngomong aja hidup lu. Ada amin? Amin? Amin. Guys, saya ngomong kayak gitu supaya kalian tertanam di gereja ini, nggak ada maksud kayak gitu. Saya cuma bilang gini, ya jangan sampai saya ngomong gini supaya kamu tertanam di sini, nggak semua orang tertanam di sini juga. Tempat di mana kamu tertanam adalah tempat di mana rohani kamu makan. Kamu tahu nih, saya makan something di sini. Spirit saya itu beda loh di sini. Secara roh saya itu ngalamin something loh. Ya, memang pendetanya hitam tatoan, tapi kayaknya kalau saya kesini kok roh saya bernyala-nyala ya. Kayaknya kalau saya ketemu santok itu kayak pengen ikut Yesus gila-gilaan ya gitu. Di tempat itu kamu harus tertanam, walaupun pendetanya nggak jelas kelihatannya. Karena ini bukan tentang fisik, tentang spirit. Ini bukan tentang lampu-lampu pijar, ada asap lagi worship, nggak ada hubungannya. Roh di mana kamu grow, strong. Jadi lapar akan Tuhan, tanam diri kamu di situ. Terserah di mana aja, pilih aja. Bebas, banyak gereja di Lampung. Gitu. Ada amin? Karena nggak bisa kalau nggak. Oke, berikutnya. Ada 2 poin lagi terakhir, saya tutup 5 menit lagi. Poin yang kedua yang saya mau kasih, selain tertanam di dalam bait Allah, yang kedua adalah fasting atau namanya puasa. Puasi. Habis puasa makan pintar. Kalau ya kan nggak kenyang kalau habis puasa tapi capek. Makannya ya kalau makan nasi kuning kenyang. Habis puasa kayak Ipan. Besok makan nasi kuning. 2 Korintus 4 ya. Ayat 16 sampai 18. Saya mau ajarin kamu sebuah value tentang puasa. Bagaimana puasa bisa jadi booster buat spirit kamu, bisa begitu kuat. Banyak orang Kristen malas puasa, padahal nggak ngerti maknanya puasa itu apa. Puasa itu benar-benar secara spirit. Yesus aja sebelum dia pelayanan, dia ngapain? Woi, Yesus sebelum dia sembuhin orang sakit, nganang ini dia ngapain? Puasa 40 hari. Kalau Yesus aja ya butuh puasa
Apalagi kita, John. Loh, Yesus aja untuk menggenapi panggilannya butuh puasa. Kita kok malas puasa? Yang kita ikutin jangan-jangan bukan Yesus. Saya mau jelasin value ini dalam puasa. Kamu harus tangkap ini baik-baik sebelum kamu pulang. Sebab itu kami tidak tawar hati, ya. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami, daging kami apa? Semakin merosot, puasa lahiriah kamu merosot nggak kalau kamu puasa? Hah? Nggak makan. Nggak bisa mikir. Ada yang nggak makan nggak bisa mikir kan? Lahiriahnya semakin merosot, namun manusia batiniah kamu, manusia roh kamu ngapain? Diperbaharui. Bahasa Inggrisnya renew. Diperbaharui. Perbaharui itu dari begini, set, 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 growing, diperbaharui, lebih lagi, lebih lagi, lebih lagi. Makanya puasa penting banget. Makanya Yesus memulai segala sesuatunya dengan fasting. Karena kalau roh dia nggak kuat, dia nggak bisa hadapin usir-usir setan apa itu. Hadapin lah di sana. Anak-anak sekawan coba usir setan, rohnya masih nggak jelas. Usir-usir setan pakai nama Yesus, disikat sama orang kesurupan, lari telanjang mereka. Gak main-main loh. Nama Yesus bukan Rinso. Kita pikir kan ngusir setan tuh kayak pakai air suci. Nama Yesus, nama Yesus. Gak ada hubungannya. Roh. Kalau roh kamu strong, setan aja ngeliat kamu takut. Wah, bahaya orangnya. Paulus kami kenal. Apolos kami kenal, Yesus kami kenal. Sopo kowe? Itu yang setan bilang sama anak sekewa, ngusir-ngusir gue, siapa kowe? Ngusir-ngusir aku, tak sikat kowe. Kadang-kadang kita gitu, manusia, roh kita lemas nih. Sosok ngusir-ngusir setan pakai air. Kenapa Yesus? Kenapa Yesus? Ya, setan gak takut sama air. Dia gak kenal lu. Setan cuma notice orang-orang rohnya yang rohnya kuat. Lagi orang-orang yang rohnya kuat datang, keluar. Cari. Manusia lahiriahnya merosot, tapi manusia rohnya apa? Renew, diperbaharui. Sebab penderitaan ringan ini, puasa menderita nggak? Ya, penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Yang kamu bayar dalam puasa lapar-lapar itu, yang kamu peroleh lebih besar dari yang kamu derita. Ada amin? Ada amin? Sebab kami nggak memperhatikan yang apa? Kelihatan. Melainkan yang tidak kelihatan. Sebab yang kelihatan sementara, yang tidak kelihatan kekal. Ini kunci. Detik kamu puasa, detik manusia rohani kamu merosot, daging kamu lapar segala macam ya, lemes, roh kamu grow. Karena roh kamu grow, dia menyadari hal-hal yang kamu nggak ngerti. Dia mulai melihat apa yang mata jasmani kamu nggak lihat. Dia mulai dengar apa yang telinga daging kamu nggak dengar. Itu ya tuntunan roh. Itu namanya hidup dalam roh. Manusianya merosot, batinnya naik, strong, mulai ngerti hal-hal yang nggak dimengerti. Tadinya kamu bingung mau ngapa-ngapain, sekarang oh I know. Ada tuntunan ilahi yang mengalir begitu keras, kencang. Makanya kalau orang banyak kesaksian, Santo kalau saya puasa ya, saya bisa dapat penglihatan, dapat mimpi, Tuhan ngomong saya sama ini, Tuhan ngomong saya itu, begini, begono, dapat banyak, dapat pohayuan. Kenapa? Karena roh kamu tiba-tiba di booster, terkonek begitu kuat dengan sorga, menarik semua yang ada di sorga, download semua yang ada di sorga ke bumi. Wow. Kalau ini jadi gaya hidup, setan mana di Bandar Lampung gak takut sama gereja ini? Loh, ada kesurupan telepon tor aja, telepon tor. Ada sekolah kesurupan telepon tor. Dia orang aja lah yang ngurus-ngurusin setan mah. Karena mereka bisa merasakan something yang secara lahiriah orang nggak ngerti.
Mereka hidup dalam alam namanya disebut supernatural way of life. Cara hidup supranatural. Karena manusia rohnya begitu aktif. Terakhir, Yudas 1 ayat 20. Yang terakhir. Agak panjang, saya ngomong agak ngotot-ngotot, tapi saya berdoa kamu ngerti nih tentang hidup dalam roh. Karena ini yang saya coba hidupi juga dalam hidup saya. Wah, pertempuran ini belum selesai sampai nanti. Ini seru. Jadi orang Kristen itu hidup yang paling exciting. Karena tiap hari berperang, tiap hari lihat hal-hal seru. Yudas 1:20, saya pakai bahasa Inggris, saya nggak perlu baca Indonesianya kepanjangan, saya langsung ini aja to the point, karena itunya kurang bulat. But you, my delightful loved friends. Tapi kamu orang yang sangat aku cintai, teman-temanku, constantly and progressively, secara konsisten dan secara progresif, build yourselves, bangun hidup kamu up on the foundation, di atas dasar of your most holy faith. Bangun hidup kamu di atas dasar iman yang paling murni. Dengan apa? Bagaimana kamu bangun roh kamu? Bagaimana kamu bangun iman kamu? By apa? Praying every moment in the spirit. Secara konstan, secara progresif. Itu penting. Saya bahasa roh di mana aja? Mobil di mana, I pray in tongues. Saya nggak komando orang dalam ibadah pray in tongues, karena gini, dalam ibadah banyak orang punya background nggak punya karunia bahasa roh, amin. Jadi kalau kita suruh orang bahasa roh, kasihan orang yang nggak bahasa roh, tertekan mereka, ngomong apa sih orang-orang ini. Tapi kalau Tuhan sudah kamu kasih gift itu, pray, berdoa dalam roh, kamu mesti berdoa dalam roh, secara konsisten, secara progresif, artinya menyerang, every time in the spirit. Itu cara nge-boosting roh. Orang Kristen sekarang nggak suka bahasa roh. Di ibadah kita nggak perlu lakukan itu. Di kamar doa kamu, lagi kamu sendirian, do it. Lakukan itu. Karena bahasa roh nggak ada hubungannya sama rame-rame. Itu bahasa doa internal, personal dengan Tuhan. Kalau kamu lakukan itu, fasting, doa dalam roh, baca firman, tertanam dalam gereja lokal, wow, akan mudah buat kamu melawan kedagingan, melawan diri kamu sendiri yang gak jelas itu. Kamu hidup dalam realita Allah, di mana kamu didudukan bersama dengan Kristus, bertahta dengan Kristus. Bahkan kamu menyatu dengan Kristus, kamu tahu isi hatinya. Kamu tahu apa yang dia inginkan, apa yang dia rindukan, apa desire-nya Tuhan. Dan itu menggairahkan sekali. Saya ulang semua bagi berdiri. Siapa dari kamu yang semua tutup mata dulu. Siapa dari kamu di sini yang belum pernah dengar pengajaran ini sebelumnya? Nggak apa-apa. Nggak masuk neraka. Kamu yang belum pernah dengar pengajaran ini sebelumnya tentang manusia roh yang harus grow lebih kuat dari kedagingan kamu. Saya mau berdoa dulu buat kamu yang belum pernah dengar ya. Tuhan, aku berdoa pertama, firman yang diberitakan tidak sia-sia. Taruh ini dalam hidup mereka sepanjang hidup mereka Tuhan. Menjadi reminder, menjadi alarm yang mengingatkan mereka. Yang kedua, aku berdoa Tuhan, aku berdoa untuk pertumbuhan rohani mereka. Aku berdoa mereka bertumbuh secara pesat, secara roh, bisa grow, bisa dewasa dalam roh, bisa begitu kuat dalam roh, sehingga bukan lagi daging mereka yang mengendalikan mereka, tapi manusia roh mereka yang mengambil alih hidup mereka. Mereka hidup berkemenangan, mereka mengalami realita Kristus di bumi seperti di sorga dalam nama Yesus. Dan aku berdoa buat teman-temanku yang sudah pernah dengar, tapi mereka struggle dalam menghidupi pewahyuan ini Tuhan. Bahkan hamba-Mu sendiri, aku sendiri. Aku berdoa di dalam nama Yesus, hari-hari ini
buat kami lebih mendengar suara roh kami, buat kami lebih peka mendengar suara roh kami ketimbang pikiran kami sendiri, ketimbang suara daging kami. Buat kami makin peka mendengar suara roh kami, dan kami mengikuti apa yang Roh Kudus taruh dalam roh kami setiap saat. Ajar kami mengerti ini, wahyukan ini. Aku percaya ini gak bisa diajarkan secara pengetahuan oleh manusia. Hanya Roh Kudus yang bisa wahyukan ini dalam diri mereka. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus, wahyukan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan.